Sugeng dalu para sederek-sederek. Mau bahas masalah ya. Titis manitis atau reinkarnasi. Titis manitis, reinkarnasi atau tumimbal lahir. Tumimbal lahir atau reinkarnasi. Kira-kira menurutmu reinkarnasi ini nyata apa rambut? Menurutmu? Menurut ajaran Jawa ya asli dan nyata. Karena begitu kadang nek carane ngono kayak semacam mengalami dejavu itu bagian dari reinkarnasi. Kadang saya dulu mengalami kok saja ya aku tahu ning kene ya. Sing ngono mau kadang suatu karena Dan aku nganu itu lain itu. lain. Itu lain. Dejavu kalau reinkarnasi lain, Bu. Jadi gini, menurutku ya. Reinkarnasi atau titis manitis ki makanya kan kembali lagi ke wong supaya karepe iso mengenal jati diri itu salah satunya itu. Salah satunya itu supaya dia mengetahui jati dirinya itu, jati diriku ki biyen ki sapa. Karena apa? Lagi mau masuk meneh hubungannya dengan lelaku ini menungso dalam kehidupan tuh. Entah mungkin dalam bab-bab sing wingi kuwi bahwa reinkarnasi atau orang yang sapa jenenge karma kuwi membuahkan efek atau akibat sesuai dengan hukum sebab akibat atau hukum nandur ngunduh ya. Nah dibungkus dengan hukum nandur ngunduh kuwi hubungannya untuk ditarik ke belakang hubungannya dengan mau laku dari reinkarnasi. Jadi ini intinya reinkarnasi itu bahwa manusia itu dilahirkan itu rada mendalam meneh. Dia mempunyai suatu tugas ya atau lelaku meneruskan atau melanjutkan lakune sebelumnya. Gitu. Makanya dia dititiske lagi. Dihidupkan lagi ya kan. Ayo. Karena siji menungso nah logikanya ngene ya, dia tidak melalui reinkarnasi artinya dia kan masih mempunyai satu kesalahan toh. Dosa atau kesalahan. Dia harus menebusi kesalahannya itu dengan kebajikan atau dharma gitu. Atau dharma kebajikan selama hidupnya itu harus banyak menanam suatu kebaikan karena untuk nebusi karma atau kesalahan-kesalahannya di masa lalu lampau maupun di masa sekarang. Di masa lalu sebelum dia dilahirkan dan di masa sekarang. Ya, tujuannya dari mengenal jati diri salah satu itu intinya itu. Jadi dia mengetahui gitu. Bagaimana urip kuwi gitu. Ora mau ngumbar kesenangan gitu. Dia mempunyai tujuan urip akhirnya kan ngerti tujuan urip selain mencari nafkah gitu. Golek pangan juga tujuan sing mendalam, tujuan urip sing mendalam salah satunya kuwi. Tujuan hidup yang mendalamnya itu manusia harus tahu karena yang jenenge karma itu kan berefek ya. Perbuatan-perbuatan kita itu berefek, berimbas pada masa sekarang ini dan perbuatan-perbuatan kita di masa lampau itu juga berefek di masa sekarang. Jadi numpuk toh. Kalau kita tidak introspeksi diri dengan masuk ke dalam jati diri, dia orang ngerti gitu. Tujuannya urip masing-masing manusia itu kan mempunyai tujuan urip dewe-dewe ora padha to. Akhirnya orang ngerti tujuan uripe kan ngono. Lah jika kesalahan-kesalahan itu mlebune sing karma sik ya iki ya. Jika kesalahan-kesalahan atau
perbuatan negatif itu tidak ditebusi, itu akan membuahkan sebuah efek atau hasil yang ditanam atau karma yang berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari, problematika permasalahan-permasalahan dalam kehidupan juga akhirnya berpengaruh juga ke keturunan ngisor, ke anak cucu, 7 turunan ini berpengaruh ke situ. Iya. Itu efeknya di situ. Jadi manusia aku ya, jadi dia harus mengetahui toh. Makanya dengan mengenal jati dirinya itu satu, dia bisa introspeksi dirinya sendiri, kemudian dia bisa ngolah rasane kepekaan batinnya semakin mendalam, jadi dia tahu tentang tujuan uripe denen. Dan akhirnya kalau lebih mendalam lagi, lebih tingkatannya lebih mendalam lagi dengan gentur dia lelaku kuwi, dia bisa mengerti tujuannya uripe, terus penebusan kesalahan atau karmanya di masa lampau maupun masa sekarang, sehingga dalam dia melangkah itu akan berhati-hati dalam berbicara, dalam sikap, dalam perkataan, perbuatan itu dia akan sangat menjaganya gitu, berhati-hati karena itu membuahkan sebuah efek karma. Dalam penjabaran tadi sampai mau mengatakan bahwa nantinya akan berefek ke anak putu atau anak keturunan ya. Ya benar ya. Ya, saya itu berarti di situ kan itu kan keturunan berarti ke bawah. Ke Dan bawah. ke atasnya apakah ada secara efek atau dari segi leluhur kata anak seperti itu. Oh iya jelas hubungan atas dan bawah. Jadi kan gitu. Jadi kan kaya anu ya, kayak tak ibarat iki kaya dari atas itu ibarat kayak pohon ya. Buah itu kan jatuh ke bawah gitu. Yeah. Buah itu akan jatuh ke bawah atau daun itu jatuh ke bawah tidak jauh dari pohonnya kan, artinya itu silsilah tuh ya, tidak jauh dari pohonnya. Jadi apa yang kamu lakukan gitu, itu akan berpengaruh, baik itu positif maupun negatif, itu akan berpengaruh pada keturunanmu, sak ngisormu. Jadi nak pomone saiki ya lelakonmu biyen kuwi urung rampung, kuwi urung menebusi kesalahanmu di masa lampau sebelum saat ini kamu dilahirkan. Urung selesai, terus kemudian kamu dilahirkan kembali, ya akhirnya neruske, lanjutke lakonmu, lakonmu kuwi mbok lanjutke sekarang ngono lho. Karena belum selesai kamu melakukan penebusan karma itu atau dharma dengan dharma atau artinya belum tuntas lah ngono. Dan akhirnya numpuk dengan kesalahanmu yang sekarang kan ngono. Kalau kita nggak tahu, akhirnya permasalahan itu datang bertubi-tubi, atau problematika dalam kehidupan itu akan datang bertubi-tubi. Marake dadi bingung to kuwi gagap-gagap iki janjane napa. Itu keadaan kok ini masalah itu kok datang, itu lagi. Lah itu harus kita bisa introspeksi. Tujuannya mengenal jati diri itu salah satu tujuan itu gitu. Jadi momone biyen zamanmu leluhurmu biyen urung tuntas dalam penebusan karmane gitu. Terus kemudian meninggal ya akhirnya nurun ning nggon keturunane, neruske lakone dari leluhure kuwi gitu. Atau karmane lakone dari leluhure kuwi, leluhurmu kuwi akan mbok tanggung, mbok songgo kasarane, atau lakon dari kesalahan itu akan mbok songgo anak putune ngono lho. Iki berarti membahas putune detail, Mas. Ah kuwi. Nah, sing tak maksudnya ngene, Mas. Pertanyaane piye? Di saat seseorang atau awake dhewe kata Mas. Kuwi yo nek umpamane ketemu dalan cara-carane di duduk dalan sing kaya gitu. Nek misalkan ora ketemu dalannya, bagaimana efeknya? Kalau kita nggak tahu jalannya, meninggal lagi, diteruske satu ya. Kalau gitu nggak tahu, ya ini hubungannya rada nganu ki jero ki. Jadi orang hanya menyangkut reinkarnasi.
tok ya, tapi menyangkut juga penebusan karma terus alam-alam ini loh, alam roh itu di alam setelah dia keluar dari raganya itu hubungannya ke situ soalnya kan. Jadi gini saya ya awal ben kita supaya lebih paham tak ringkes wae gitu ben kita lebih memahami karena kan rada aku membahas rada jebu ya. Jadi leluhur momen ya leluhurmu durung tuntas dalam penebusan karma kesalahan-kesalahannya ya, kesalahan-kesalahan durung tuntas kemudian meninggal maksudnya. Kemudian meninggal beliau atau leluhurmu tuh ya intinya di sana itu dia belum menemukan jalan kan ngono. Belum diterima bahasanya. Ya kasarannya belum ditompo lah kalau saya luwih rada halus sih ngono. Karena akhirnya kan lakon dari buyutmu kuwi diteruskan dengan keturunane. Ngono lho, Bu. Diteruskan mbek keturunane. Lah diteruskan dalam keturunan ini mesti kok salah siji ana sing neruske lelakonnya dari buyutmu kuwi, salah siji mesti ana. Untuk nebusi di antara ngomongnya ndak maksudnya ngomongnya anaknya 5 kelas satu ki menjurus ning anak sik wae aja tekan putu aja tekan turunan pitung turunan saka anak sik wae ngomongnya anake iki 5 salah satune itu pasti ada sing engko nglanjutke lelakone saka buyutmu atau mbahmu sing durung tuntas dalam penebusan karmane dalam kebajikan durung tuntas iki lho. Lah iku diteruske. Ya lelakon iki meh mirip-mirip lho carane. Dalam bentuk yang lain walaupun enggak sama sih enggak, cuman lelakone iki meh padha. Nah, cirinya Mas, dan misalkan kok anak tersebut mempunyai istilah PR kan ya. Dari kata leluhur itu tadi. Ciri daripada seseorang tersebut yang istilahnya nyonggo. Itu kriterianya bagaimana? Ketok didelok, siji beda dhewe. Siji karaktere wong kuwi beda dhewe dari mauane 5 bersaudara ya. Salah satunya iki beda dhewe, nyeleneh dhewe biasane. Sifat atau semua. Dari sifat, dari sikap, dari perilaku tuh paling beda dhewe. Paling nyeleneh dhewe ya kuwi sing biasane nglanjutke lelakone dari leluhure. Dia diterpa dengan berbagai macam cobaan hidup lah carane kasarane iki. Di berbagai problematika kehidupan. Itu sebenarnya dadar. Biasanya cengep-cengep. Bosan iki cengep ya bener. Tapi jangan salah karena itu sing nyonggo buyute. Nek dene iso nganti kuat nyonggo kuwi dan melanjutkan penebusan lelakone saka buyute dan dia kuat gitu. Dia tetap teguh dengan itu, ora menengok kanan kiri tapi teguh dan ento kuat istilahnya ya dia akan punya derajat yang paling tinggi di antara saudara-saudaranya. Itu biasanya seperti itu. Dulu-dulu kalah. Nah dia kuat loh ya. Minimal dia bisa menebusi walaupun tidak 100% tapi minimal separone 50% nih iso nglanjutke penebusan karmane dengan lelaku kebajikan, dharma kebajikan. Itu seperti itu. Jadi reinkarnasi itu itu real semua manusia itu di dunia ini tuh sebenarnya kalau titis mencermati ya Mas ya, mencermati iya. dengan istilah kejelian, istilah gelar diplom, maka itu pun nantinya akan ketemu juga. Tapi kan tergantung dari masing-masing orang ki lelakunya di masing-masing. Ya. Mau caranya sing dadeke yang membedakan antara wong siji lan siji ketemu rak dalane kan gitu ya. Iya benar. Ketemu ora lah. Mau. Jadi minimal nanti kalau itu kan tahapan buat ya. Ora iso langsung ada yang ngerti aku ki mbiyen momone reinkarnasi si A mone. Ora iso. Kuwi itu makom, itu tingkatan itu maksudnya. Tataran yang mlebune ya. Itu ndak bisa langsung ngerti. Oh aku ngene-ngene saka mbiyen saka iki ora iso. Karena itu tataran, tingkatan, makom lah carane.
tingkatan. Jadi semakin dia mendalami jati dirinya, semakin dia ingin mengenal jati dirinya, mengerti, mengenal Tuhannya di dalam diri kita, otomatis lama-kelamaan sesuai dengan tingkatan dari makom, dari level itu kita akan tahu. Nah, semakin kita tahu ya semakin kita akan berhati-hati dalam bersikap, berbuat, bertutur kata itu akan semakin berhati-hati. Ora wis istilah iki ora pengen jangan sampai itu menyakiti orang sesama, seluruh isinya dan alam semesta. Semakin sangat berhati-hati dalam tindak tanduknya. Dia itu tidak mau dia itu menyakiti sesamanya, tidak mau, akan sangat berhati-hati. Terus nih Pak, Katwal kan bahas suatu karma, tapi sak derenge nyuwun sewu, nek persepsi kula, apakah karma niku sama dengan hutang? Karma sama dengan hutang, ya. Jadi hutang gini ya, aku mengartikannya aja disamake dengan hutang piutang ya. Sebenarnya bukan seperti itu, karena kan kita sebenarnya bukan meminjam. Kalau hutang itu kan meminjam, tapi karma itu adalah suatu hasil. Artinya karma itu buah ya, buah dari semua perbuatan kita, sikap, perbuatan dan tutur kata itu akan membuahkan hasil atau buah, karena sesuai dengan hukum alam semesta nandur munduh sebab akibat, aksi dan reaksi. Kamu jika melakukan aksi itu pasti ada reaksinya. Kamu melakukan sesuatu sebab pasti ada akibatnya. Orang mungkin akibat tanpa sebab itu tidak mungkin, karena itu bagian dari salah satu hukum alam semesta, sebab akibat. Nah, jika kita tuh melakukan kesalahan baik disadari maupun tidak, itu akan membuahkan hasil karma ya. Nah, kalau satu kita harus tahu ya bahwa karma itu akan berefek dalam kehidupan kita sehari-hari, problematika hidup. Buahnya seperti itu kalau negatif. Ya, problematika hidup itu muncul di depan kita. Itu kalau nggak ada sebabnya kan tidak mungkin. Yeah. Kan logika berpikir kita secara secara sehat, secara akal pikiran, secara logika itu kan seperti itu. Nggak mungkin ada akibat tanpa ada sebab, itu nggak mungkin, pasti ada sebabnya. Ya. Manusia atau orang itu diwajibkan untuk makan itu, untuk introspeksi, untuk melihat lagi ke dalam dirinya. Ono apa toh janjane kok ada akibat seperti ini? Aku melakukan kesalahan apa toh? Lah, kan seperti itu. Tapi kalau orang tidak terbiasa untuk melihat ke dalam dirinya sendiri atau introspeksi, ya tidak akan mengetahui sebabnya apa kok ada permasalahan kayak ini, dia nggak akan peduli jalan ini loh. Karena kan dia tidak pernah mau untuk introspeksi diri atau mengenal dirinya sendiri. Artinya olah rasa, artinya dia tidak akan mendapatkan petunjuk dari Tuhan atau dari Gusti. Dia tidak akan mendapatkan petunjuk ya, karena kan dia belum bisa untuk masuk ke dalam dirinya sendiri atau introspeksi. Bagaimana mungkin Tuhan akan memberikan petunjuk kepada dia sementara dia sendiri tidak mau untuk kula nuwun karo sing gawe urip. Biasanya bujai. Bujai. Tidak mau untuk masuk ke dalam itu, ke dalam ketuhanan, sifat ketuhanan atau Tuhan lah ya, di dalam dirinya rasa pangrasane. Ya dia tidak akan mendapatkan petunjuk, karena berarti kan hawa nafsu yang merajai, yang menguasai. Karena orang yang tidak mau introspeksi diri itu berarti hawa nafsu yang menguasainya, sudah hawa nafsu. Maka timbullah egosentrisme atau egoistis tuh. Orang yang sudah egois itu dia menganggap dirinya yang paling benar. Nah, mau dikandani model apa ora gugu. Itu salah satu dari nafsu itu, egosentrisme. Terus bagaimana caranya
kita mengetahui karma yang belum tuntas itu. Karma yang belum tuntas dari masa lalu atau masa sekarang? Yang Pertanyaan. dari masa lalu ini. Yang dari masa lalu. Jadi gini ya. Anak harus ngomong. Biasanya leluhur atau buyut atau mbah ya. Sing duwe lakone urung selesai, gitu. Lakone lah karmane itu nibo nggon keturunane ning anake. Umpamane anake 5, salah satune engko sing lanjutke, sing neruske. Ngono. Lah biasane kebanyakan ya rata-rata itu cobaan hidupnya itu yang paling berat di antara saudara-saudara yang lain. Biasanya seperti itu. Sebenarnya cobaan-cobaannya itu berat ditambah dengan kesalahan-kesalahan dia di masa sekarang kan tumpuk-tumpuk. Karena dia nyonggo itu lelakonnya dari leluhure, maka dia harus tahu, wajib tahu untuk nebusi kesalahan-kesalahannya dia sendiri di masa lampau, juga kesalahan lelakonnya dari buyute yang mau. Dan orang itu biasanya mesti tetap kudune kerasa ya kok cobaan kok kayak ngene iki dendene ono apa kan betul ngono. Maka diwajibkan untuk setiap manusia itu untuk urip. Urip dalam arti urip rasane, urip batine, urip pikire, gitu. Urip nalare, urip panca indrane. Panca indrane kudu urip durip kabeh. Panca indera yang secara lahiriah maupun indera-indera yang di dalam rasa pangrasa batin peka terhadap peka. Karena itu tadi akibat itu pasti ada sebabnya. Orang mungkin akibat orang ana sebabnya jelas tidak akan mungkin. Seperti itu. Soalnya kasarnya kok orang yang menanggung cobaan seperti itu kok kayak orang sebab ini cobaan kok seperti ini, kok lain dari saudara-saudara yang lainnya umpamane ya. Kok paling abot dhewe. Ya itu tadi biasanya orang itu gagapi toh. Secara logika dia akan gagapi jajane ono apa to kok permasalahan koyo ngene datang koyo ngene bertubi-tubi kok ngene kok akui. Kita kan diberi akal pikiran toh. Maksudnya kan pertamanya kan kita akan berpikir sih toh. Sebenarnya itu ada apa? Karena kemudian dia mencari itu enggak langsung jati diri, ora. Kan dia belum tahu. Kalau dia belum tahu, dia itu mencari ini yo mungkin dia tanya, ngomongnya wong sing luwih ngerti daripada dia. Tanya kan lho. Nah, usaha dia untuk bertanya, untuk mencari jawaban, bertanya-tanya itu kan sudah merupakan niat untuk mencari sebuah solusi, soalnya kasarnya gitu. Mencari jawaban yang dia sendiri butuh. Soalnya ini golek embun gitu. Jadi dia itu mencari embun cara niki. Kan dia dalam proses mencari itu gila. Dia kan gagapi endi embun sing cocok kan ngono biasanya. Endi embun sing cocok, goleki to. Goleki jawaban. Nah, kalau dia dalam niatnya itu lah Tuhan wis jangkungi karena dia niatnya baik kan benar. Gitu. Kalau itu menyangkut tentang batasan umur, Pak. Tidak ada batasan umur. Ini berarti kalau maksudnya sudah kesadaran tingkat tinggi itu sudah berjalan, berarti dia akan mencari di situ kan. Itu bukan belum memasuki kesadaran tingkat tinggi belum. Dia masih gagapi rasane tentang cobaan atau permasalahan hidup yang dia alami. Kok beda dari permasalahan hidup yang dialami oleh saudara-saudaranya. Itu belum masuk ke kesadaran tinggi, tapi dia berusaha masih mencari jawaban. Istilahnya dasar mencari jawaban, kenapa kok masalah itu datang bertubi-tubi. Nah, dia mencari dalam proses mencari itu dia nggak langsung menemukan ngono. Dia golek jawaban iki mulai ora pas dia golek sampai nanti akhirnya Tuhan memberikan sebuah welas asih jawaban sing pas bagi dia. Lah dia untuk embuni. Nah, disitulah dia nanti tinggal bagaimana dia untuk mengolahnya lembut. Karena sing jenenge jawaban yang benar-benar nanti bisa dia itu atau mengetahuinya jawaban saka dununging pribadi sing ngomong dekne gitu diri sendiri guru sejati ini loh maksudnya. Guru sejati iki sapa? Guru sejati iki ya sing gak urip melalui petunjuk kata hati ngono.
melalui petunjuk feeling, intuisi seperti itu. Itu sing tadi sing tak maksudkan mengenai karma ya. Itu karma dari leluhur ya atau buyut sing nibo di salah satu dari anak ya sing nyonggo. Lah kemudian setelah dia mengetahui jawabannya, karena pasti Tuhan akan berikan petunjuk, soal mungkin ora, karena dia sudah punya niat yang baik untuk mencari jawaban. Tergantung dari lakune dene ini semakin kusuk, semakin ada niatan yang baik, itu akhirnya kan Tuhan akan memberikan jawaban, Bu. Dalam kata hatinya dia akan memberikan jawaban, dan dia juga akan dipertemukan dengan orang-orang yang memang memberikan jawaban yang sesuai dengan apa yang dirasai denen, atau mungkin dia mendapatkan ilham, atau dia pertemukan dengan kondisi-kondisi atau keadaan-keadaan sing akhirnya itu merupakan jawaban bagi dia, dan dia akan semakin mengolah terus. Nah, dalam mengolah itu tanpa dia sadari, dia akan mengenal jati dirinya dengan dia samadhi, meditasi, introspeksi itu. Dengan meditasi, samadhi, hening di tengah keheningan itu kan dia diri kan melebu nenggun jati dirinya kita, mengenal diri kita sendiri kan artinya itu. Mengenal diri kita sendiri, disitulah nanti akan muncul sebuah tuntunan dari Tuhan. Nah, di situ dia akan akhirnya ngerti, terus kemudian ngerti dalam arti dia itu orang ngerti sakabehane. Pertama ngerti ya dia ngerti bahwa harus bersikap dengan apa? Intinya ya dengan berbuat kebajikan atau kebaikan, banyak berbuat kebaikan terhadap sesama, alam semesta, sedulur, anak bojo, dan alam semesta, alam sekitarnya. Dalam Itu hal ini Mas ya, apakah di situ ada peran orang lain yang istilahnya AWD sebagai penuntun lah? Karena aku sama ada dipertemukan nantinya. Dia akan dipertemukan dengan orang-orang, nggak hanya satu orang toh ya. Ya dia nanti di situ dia akan dipertemukan dengan orang yang nanti bisa dalam batinnya tuh cocok lah kasarannya seperti itu. Ya ini ya, bagi tak khususnya bagi masyarakat atau orang-orang awam ya. Jadi akan dipertemukan dengan orang-orang sing pas, atau bisa juga dia melalui ilham petunjuk gitu, karena dia niatnya kan bagus itu dari dalam dirinya sendiri, intuisi, kata batik kata hati, atau lewat mimpi dan pengalaman-pengalaman gitu, dipertemukan dengan pengalaman-pengalaman yang akhirnya dia menuntun dia untuk mengetahuinya gitu loh. Akhirnya jadi ngerti jawabannya dan akhirnya dia bisa bersikap. Nah, inti dari sikapnya dalam penebusan karma itu yaitu dengan kebaikan. Intinya seperti itu intinya. Nah, soal lelakonnya masing-masing beda-beda. Tapi intinya sama tetap penebusan karma dengan dharma atau kebajikan dan kebaikan. Intinya tuh akhirnya timbulnya seperti itu intinya. Itu kalau proses itu ya proses penebusan karma ya. Apakah termasuk Gitu. bila mana kan otomatis kayak awet dhewe kan sing carane bujang maring diri keluarga dari istri sendiri gitu. sang istri itu apakah ada peranan Peran. Oh, maksudnya lah wis keluarga? oh ya jelas pasti. Otomatis kan karma dari istri sendiri kan Kowe kan kepala keluarga. kepala keluarga. Kowe kan kepala keluarga. Ya. Kowe pancere jagat. Gitu, pancere jagat keluargamu. Kowe duwe bojo. Lah kan duwe bojo. Tidak hanya kowe juga nebusi karma dari dirimu sendiri ya, dan buyutmu dan dirimu sendiri, tapi juga kowe tetap nyonggo juga karma dari istri. Karma istri lah maksudnya ya, karma istri. Mbok songgo otomatis. Karena kan kowe pancere jagat keluarga. Lingkup keluarga, kowe otomatis ya dadi kepala rumah tangga kuwi ora sembarangan. Kudu ngerti. Paling bertanggung jawab terhadap keluarganya, anake termasuk anake bojone. Kuwi nek dijabarke meluas to. Dijabarke ku detail meluas, tapi sing penting iso ngerteni sik
dirimu dhewe jatine awakmu dhewe cara kowe netepi laku dharma penebusan karmamu kuwi dengan ngenal jati dirimu, terus kemudian nebusi karma buyutmu, leluhurmu, dan karmamu dhewe. Supayane problematika dalam kehidupan itu bisa kamu minimalisir. Akhirnya itu karena kowe melakukan penebusan karma secara terus-menerus dengan laku kebajikan, dengan laku dharma, dengan laku kebaikan untuk dirimu sendiri, keluarga, dan lingkup sekitar sesama dan alam semesta, otomatis nebusi karma kuwi bayar nyaur tuh. Jadi bayar laku ya. bayar kuwi mau karma itu jadi berkurang toh. Lah nek berkurang mlakumu enteng. Problematika kehidupan dalam kehidupan itu akan mendapatkan solusi sehingga urip nek welas asih, ngeki dalan lah carane kasarane ngono kuwi. Jadi ki mau sing artine apakah hutang itu sama dengan karma? Sebenarnya enggak sama ya. Karena kalau hutang secara kita dalam kehidupan sekarang kan pinjam, tapi kalau hutang dalam kehidupan, dalam karma itu artinya kita melakukan kesalahan yang kita lakukan menimbulkan efek karma. Lah karma itu kita tebusi, kita sahur, kita bayar dengan laku kebajikan. Ya kalau kita berbuat baik ya nanti efeknya laku kebajikan itu efeknya kita akan mendapatkan kebaikan juga. Rezeki, kebaikan-kebaikan dan lain sebagainya. Semua yang berbau kebaikan itu efek dari apa yang kita lakukan, yang ada tandur. Kui apa ya kita akan menuai hasil seperti apa yang kita lakukan. Kita nanduri pari ya mesti tukule pari, enak dipangan, enak dimaem pari. Nah nanduri suket ya tukule suket, nanduri ora nandur ya ora ngunduh. Itu persepsi dari artinya kita nyaur tuh persepsinya seperti itu. Nah kemudian ketika kita sudah menyelesaikan suatu karma nih Pak, niku penebusan maksudnya penebusan karma nih, niku ciri-cirine napa nek awake dhewe pun nyelesaikan karma niku? Kita sebenarnya belum bisa untuk 100% untuk nebusi karma, belum bisa. Minimal kita menebusi seperapatnya atau separuh nih saya. Minimal kuwi. Kalau 100% tidak bisa saya. Terlalu banyak abot minimal kita bisa mengurangi lah. Entah itu prosentasenya berapa persen. Yang penting kita bisa mengurangi bobot